Shalom, selamat pagi teman-teman. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini akan segera dimulai. Ibadah hari ini akan dilayani oleh sektor pelayanan 8 dan 13. Pelayanan firman akan dipimpin oleh Kakak Lucy. Mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Mars Teruna. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Walaupun kami masih beribadah secara virtual Tuhan, tapi kiranya Kau tetap memperlayakan ibadah kami dan menuntun ibadah kami dari awal sampai selesainya dengan baik. Pimpinlah kakak-kakak layan dan teman-teman yang bertugas melayani pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu bisa melekat dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 14 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 4-7. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian pembacaan Mazmur. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, haleluya, amin. Firman pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 1-8. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Halo Angel dan Dia, apa kabar? Baik Kak. Halo Kak, kabar baik Kak. Bagaimana dengan IHMPT secara online seperti sekarang ini? Kadang kayak rasa bosan Kak. Kapan kita bisa ibadah sama-sama lagi Kak? Kangen mau ketemu teman-teman. Sabar ya, prioritas kita sekarang adalah kesehatan. Jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan di rumah. Salah satunya ya yang sekarang kita lakukan ini, beribadah dari rumah. Oke Kak. Gimana dengan bacaan kita hari ini? Yang tentang Nuh itu kan Kak? Yep, dari Kejadian 6 ayat 1-8. Itu tentang Nuh. Pasti kalian pernah dengar cerita tentang Nuh waktu masih PA, ya kan? Nah, kakak mau coba tanya nih, apa sih yang kalian ingat dari bacaan tentang Nuh ini? Kalau nggak salah itu cerita sebelum air bah Kak. Oh, saya ingat Kak. Waktu itu kejahatan manusia banyak sekali. Betul sekali. Kak, waktu itu saya sempat membaca tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kalau boleh tahu, itu artinya apa ya Kak? Anak-anak manusia itu adalah orang-orang yang pergi dari hadapan Allah, atau dengan kata lain mereka tidak taat. Itu seperti yang dilakukan oleh Kain yang ada di Kejadian 4 ayat 16. Kalau anak-anak Allah itu adalah keturunan orang-orang yang memanggil nama Allah, atau mereka bisa dikatakan adalah orang-orang yang taat pada Allah, seperti yang dilakukan oleh Enos. Enos itu anaknya Set. Di mana? Ada di Kejadian 4 ayat 25-26. Oh, saya kira Allah memiliki banyak anak-anak. Kak, saya mau tanya. Saya pernah baca di Alkitab kalau manusia itu diciptakan dengan amat baik. Ada di Kejadian 1 ayat 31. Tapi kenapa di bacaan hari ini Allah menyesal? Waktu itu, cara hidup anak-anak manusia yang tidak taat itu lebih mendominasi cara hidup anak-anak Allah. Jadi yang mereka tadinya taat itu mereka terpengaruh dengan cara hidup orang-orang yang tidak taat. Nah, mereka ikut-ikutan dan mereka ikut kehendaknya sendiri. Contoh kejahatan manusia pada saat itu adalah yang pertama, di ayat yang kedua, bahwa mereka tidak menghargai kehidupan pernikahan
yang diberkati di hadapan Allah. Lalu yang di ayatnya yang ke-11, yaitu mereka melakukan kekerasan. Nah, karena itulah Allah kecewa dan Allah menyesal. Karena manusia yang tadinya taat menjadi tidak taat lagi dan tidak setia kepada Allah. Kalau ciptaan lain bagaimana, Kak? Allah juga mengasihi ciptaan lainnya. Kalau kita baca kelanjutan ceritanya, itu ada di Kejadian 6 ayat 19 sampai 20. Angel dan Dea pasti bisa lihat di situ bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membawa sepasang dari segala jenis hewan. Kenapa? Supaya kehidupan mereka tetap terpelihara setelah air bah. Tapi, mengapa hanya Nuh saja yang dipilih, Kak? Dari sekiannya banyak orang, kenapa hanya Nuh yang dipilih? Di ayat ke-8 itu diceritakan, Nuh itu mendapatkan kasih karunia Allah. Kenapa? Karena dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Nuh itu di ayat yang berikutnya, di ayat 9, Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah, kakak coba mau tanya dulu nih, menurut kalian hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa sih? Kayak BFF begitu, Kak? Ya, kira-kira begitulah. Yang utama buat Nuh itu adalah Allah, dan dia membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Dan yang terpenting adalah dia hidup taat. Wah, pantas ya mengapa Nuh dipilih untuk diselamatkan. Kak, bagaimana kalau kita? Sekarang juga masih banyak kejahatan. Kalau nonton atau baca berita, kayaknya masih banyak orang jahat. Lalu siapa yang bisa diselamatkan? Di Yohanes 3:16 itu disebutkan bahwa kita ini sudah diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Karena itu Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita ini diselamatkan. Nah, sekarang yang terpenting setelah kita diselamatkan, bagaimana cara hidup kita? Apakah kita mau mengulangi kesalahan kita atau kita mau memperbaiki cara hidup kita? Apakah kita mau hidup taat dan setia pada perintah Allah atau tidak? Itu yang lebih penting. Berarti kita BFF ya dengan Tuhan, Kak. Karena setiap saat kita selalu mencari Tuhan. Kan BFF? Ya, kalau pagi-pagi cari Tuhan, doa dulu. Nanti kalau adik-adik senang, cari Tuhan, mengucap syukur. Waktu adik-adik dalam masalah, Angel dengan Dea punya pergumulan, ya cari Tuhan juga supaya dapat kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Dan juga tidak ikut-ikutan dengan orang lain yang ada di sekitaran adik-adik ya. Jadi kita harus ikut apa yang mau kemauannya Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dan kita tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Maksudnya, Kak? Maksudnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya orang lain bisa lihat bahwa kita hidup bergaul dengan Allah. Kak, sepertinya itu terlalu umum deh. Boleh kasih yang lebih spesifik lagi nggak? Misalnya ya, kalau adik-adik taat dengan perintah Tuhan itu, salah satunya adalah berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Kalau adik-adik di rumah, bantu mama papa di rumah. Waktu adik-adik dalam pembelajaran di sekolah, dia lakukan juga dengan baik. Kalau ada temannya yang butuh bantuan juga tetap dilakukan. Jadi kalau menolong orang itu bukan cuma waktu ada orang yang lihat. Waktu tidak ada orang yang melihat juga, kita tetap berbuat baik. Jangan hanya bantu orang tua di rumah, tapi kalau di luar tidak mau bantu orang lain. Atau sebaliknya, waktu di luar bantu semua orang, tapi di rumah mama papa atau saudaranya, adik-adik tidak mau bantu. Nah, kita melakukan kebaikan itu di mana saja dan kapan saja, karena itu adalah wujud ungkapan syukur kita untuk keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Bisa. Dan cara yang paling gampang dengan berbuat baik itu misalnya kalau adik-adik berbicara sopan, kemudian adik-adik mengerjakan tugas dengan jujur, ya, mengerjakan tugas dengan jujur dan juga berpikiran positif. Gampang-gampang susah ya, Kak?
Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri pasti tidak bisa. Makanya setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita selalu berdoa. Karena hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa menolong dan memampukan kita. Oh, baik Kak. Sepertinya saya lebih mengerti dari bacaan hari ini. Iya, semoga juga kita bisa lakukan. Oke, semangat ya. Tetap berdoa dan tetap berusaha. Adik-adik Taruna, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk berkat, penyertaan, dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, tunduk kepala, merendahkan diri ya Tuhan untuk menaikkan syafaat kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar ya Bapa. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami teruna-terunamu dan kakak-kakak layanmu ya Tuhan boleh hidup dekat selalu denganmu, sehingga kami boleh menerima kasih dan karuniamu ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini kami ingin berdoa bagi teman-teman teruna kami dari sektor 1 sampai sektor 13 dan teman-teman kantong pelayanan Shalom. Berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menjalani tugas dan peran kami sebagai pelajar di masa pandemi ini, dan mampukan kami untuk menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak terunamu, sehingga melalui tutur kata dan tindakan kami, namamu senantiasa dipermuliakan. Berkati orang tua kami dalam membimbing dan mengarahkan kami. Berkati kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang tua kami. Tuhan, kami juga mau mendoakan kakak-kakak layan kami yang sudah menyediakan waktu melayani kami agar bisa beribadah setiap minggu secara online. Berkati kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam pelayanannya.
Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati segala bentuk pelayanan dalam gereja kami ya Bapa. Berkati juga akan KMJ, pendeta-pendeta pelayanan, kostor, majelis, sampai security ya Tuhan. Berkati dalam tiap-tiap kehidupan mereka ya Bapa, dalam setiap kerja mereka, dalam keluarga mereka. Kami juga tak lupa berdoa buat negara kami ya Bapa, di tengah pandemi ini. Berkatilah pemerintah kami, dokter-dokter, perawat, satgas COVID, sehingga pandemi ini boleh berakhir ya Bapa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah membawa akan persembahan kami. Biarlah apa yang kami beri ini ya Bapa, walaupun itu cuma sedikit ya Tuhan, tapi boleh berguna bagi pelayanan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat yang sisa, yang masih ada pada kami ya Bapa, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan mungkin juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Dia karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah boleh mengikuti ibadah daring yang dilaksanakan pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami ke depan. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk menjadi pelaku firman
Dan biarlah kiranya juga Tuhan memberkati keluarga kami Tuhan, dan juga lingkungan di mana kami bersekolah dan tinggal dan bermasyarakat. Kami mohon berkat-Mu hadir dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Perkenalkan, nama saya Gerard Gion Segian dari sektor pelayanan 13. Di sini saya akan cerita sedikit pengalaman saya selama terkena COVID-19. Jadi ceritanya, saya dan keluarga saya ingin kembali ke Makassar dari Jakarta. Dan karena kita dari Jakarta, kita harus melakukan vaksin dan PCR. Orang tuaku pun bingung karena harus mencari link atau pendaftaran vaksin, karena di Jakarta semua link dan pendaftaran untuk vaksin di 16 tahun ke bawah semua sudah full. Dan akhirnya kita berdoa kepada Tuhan agar semua bisa berjalan dan lancar dan kita bisa mendapatkan vaksin. Dan setelah malam itu ada keluarga yang menginformasikan ada vaksin di bawah 16 tahun. Dan akhirnya pun kita ke tempat vaksin itu. Karena yang sudah divaksin, kebetulan juga yang sudah divaksin abang saya dan mama saya. Yang belum divaksin saya dan adik saya. Dan setelah itu saya dan adik saya vaksin. Setelah vaksin, rencananya kita hari Sabtu akan melakukan PCR karena hari Senin akan terbang kembali ke Makassar, karena kalau PCR hari Sabtu keluarnya hari Minggu. Setelah Minggu pagi sebelum malamnya kita berdoa kepada Tuhan dan memohon lagi supaya semua berjalan dengan lancar dan hasil juga negatif. PCR-nya keluar, ternyata mama saya, abang saya dan adik saya hasilnya negatif. Cuman saya sendiri yang positif. Dan rasanya sangat sedih karena akan tidak bertemu lagi dengan keluarga saya karena berangkat duluan. Kebetulan juga ada om saya di Jakarta yang juga sudah berpengalaman terkena COVID. Akhirnya saya dititipkan di om saya. Dan rasanya sangat sedih karena harus tidak isolasi tanpa keluarga. Ya. Selama saya isolasi mandiri di rumah om saya, karena om saya juga berpengalaman kena COVID. Jadi saya ada dikasih minuman-minuman agar bisa kembali normal dan imun kuat dan bisa kembali negatif. Yaitu seperti minuman susu berben pastinya, susu bermen, kuning telur, madu, dan jahe. Masih juga kita harus beristirahat yang cukup. Karena selama saya belum kena COVID juga saya sangat sering begadang dan tidur malam-malam untuk bermain game. Mungkin dari situ juga jadi imun tubuh saya lemah karena tidurnya kurang. Dan akhirnya setelah isolasi selama 7 hari, saya akan melakukan PCR pada hari Sabtu agar berangkat hari Senin. Saya sangat tidak sabar karena sudah lama tidak bertemu dengan keluarga saya. Nah, selama saya isolasi, saya makan sendiri. Itu rasanya sangat sedih. Setelah saya melakukan PCR pada hari Sabtu dan keluar hasilnya pun hari Minggu. Sebelum PCR saya selalu berdoa dan meminta permohonan kepada Tuhan agar hasil dari tes PCR saya negatif dan sesuai ekspektasi, dan supaya yang terutama saya bisa sekolah dan bisa kembali aktivitas dan bertemu keluarga. Setelah saya dengar bahwa saya
negatif, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan saya kembali berdoa lagi karena sangat berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur karena banyak saya lihat dari berita-berita atau atau sosial media yang mengeluarkan kalau kena COVID gini-begini bisa bisa meninggal, dan semua ini berkat karena semua ini berkat Tuhan dan keluarga, berkat juga dukungan kakak Taruna dan Ibu Pendeta yang sudah mendoakan saya agar bisa sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa dan bisa melayani Tuhan. Dan sekarang saya sudah sampai di Makassar pada hari Senin minggu lalu. Puji Tuhan saya sampai dengan selamat. Kiranya itu cerita sedikit tentang pengalaman saya terkena COVID-19. Jadi kawan-kawan sekalian, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan kita tidak lupa pun kita yang terutama harus berdoa kepada Tuhan agar kita masih bisa diberi nafas kehidupan dan masih bisa sehat-sehat. Adik-adik Teruna terkasih, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu hari ini untuk beribadah bersama, meskipun dengan melalui online. Dengan demikian, ini merupakan bentuk pengucapan syukur kalian kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas pemeliharaannya, dengan datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mewujud nyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sehat, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.